Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian yang udah donasi melalui Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada Fikri Onel. Katanya update 1 jam min, baru mantap. Agak berat sih kak kalau untuk saat ini. Tapi tenang, nanti pas penghasilannya udah cukup buat nambah editor lagi, pasti dibikin 1 jam kok. Selanjutnya ada Han. Katanya semangat uploadnya min. Siap Han, pasti semangat terus dong. Lanjut lagi ada Justin. Katanya lanjut bang. Oke siap. Berikutnya ada Renard. Katanya lanjut Mimin ganteng. Thank you Renard. Berikutnya lagi ada Goner. Katanya semangat bang, gas terus, jangan sampai kendor. Oke Goner. Dan terakhir ada Raka. Katanya lanjut Min dan sukses selalu. Thank you Raka. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Hongyan menolak ajakan tidur bersama Sukyue. Keesokan harinya, peperangan dimulai kembali. Rastianso sudah bersiap-siap. Semuanya, berkumpullah. Hari ini, kita akan merebut kota ras manusia. Di dalam kota manusia, banyak daging manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sukyue berada di garis depan. Dia berkata, ingin menerobos ke kota manusia? Kalian harus bertanya dulu kepadaku. Tidak ada yang diizinkan melarikan diri hari ini. Kalian semua akan menjadi poin XP ku. Salah satu tentara berkata, Kapten, emangnya nggak apa-apa membiarkan dia bertarung sendirian? Hei, kau sudah melihat efektivitas tempurnya. Jadi, biarkan saja dia bertarung sendirian. Salah satu prajurit yang lainnya melaporkan, Kapten, ada laporan dari barak. Ada apa? Saat tim logistik melakukan pembersihan, mereka menemukan kalau kotoran di jamban hilang. Mungkinkah para Tianso itu menyelinap untuk mengambil itu? Menyelinap? Seharusnya sih nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Rastianso nggak suka makan kotoran. Kembali lagi ke baris depan, di mana Sukyue berdiri tepat di depan Rastianso. Tapi Rastianso tidak ada yang berani untuk menyerang Sukyue. Aduh. Sepertinya nggak ada seorang pun yang ingin melawanku. Ya udah, kalau begitu aku mundur aja. Saat Sukyue membalikkan badannya, cincin penyimpanan jatuh dari kantungnya. Dan para Rastianso ini melihat cincin yang jatuh itu. Lihat itu, beberapa cincin penyimpanannya jatuh. Aku dengar orang ini punya banyak batu spiritual tingkat terbaik. Ayo kita ambil. Mereka semua berebut cincin penyimpanan yang jatuh itu. Satu orang mencoba membuka cincin penyimpanan ini. Cincin penyimpanan ini ternyata berisi kotoran manusia. Sial, ternyata ini kotoran. Semuanya, cepat tangkap dia. Hahaha, kenapa kalian marah? Bukankah kalian yang berebut untuk mendapatkan itu? Ayo sini kemari, cepat bunuh aku. Dari kejauhan, Jenderal Kinue memantau Sukyue. Anak ini benar-benar konyol. Dia berani menolak undangan batalion keturunan dewa. Kalau begitu, jenderal ini akan melakukan perjalanan pribadi malam ini. Dia harus dimasukkan ke dalam batalion keturunan dewa agar aku bisa menggunakannya. Kembali lagi ke medan pertempuran, Sukyue membasmi satu persatu Rastianso itu. Seorang prajurit berkata, Kapten, ini mengerikan. Serangan dari para Tianso itu udah berlangsung selama 5 jam. Dan orang itu udah bertarung sampai selama ini. Dan dia masih belum kelelahan. Kapten ini juga tampak bingung. Sebenarnya siapa Libai dari fraksi ledakan surgawi itu? Sejauh yang aku tahu, dia baru bergabung dengan tim kemarin. Selagi dia masih bisa terus membunuh,
Mari kita tonton aja dulu. Di dalam pertarungan, Sukue berpikir, hari ini aku menyatukan Force Kingfish dan membunuh dengan pedang. Jadi aku bisa bertahan lama. Jumlah para Tianzhou ini melebihi ekspektasiku. Puluhan ribu dari mereka berkumpul di medan tempur. Aku harus terus membunuh untuk sementara, sampai aku mencapai lapisan ke-10 Void Ravening. Chiang Hongyan yang melihat pertempuran Sukue juga berpikir, tingkat kultivasi pria kecil ini meningkat sangat drastis. Dia sudah mencapai lapisan ke-9 Void Ravening. Pengalaman bertarungnya juga bertambah. Setiap tebasan pedangnya semakin kuat. Bener-bener ya, bakatnya ini merupakan 1:1 juta. Jenderal Tianzhou yang melihat pertarungan ini tampak mulai geram. Manusia keparat, berani-beraninya kau menghalangi pergerakan kami. Aku adalah Jenderal Claw dari Tianzhou. Hari ini adalah hari kematianmu. Jenderal Claw ini berada di puncak tahap Crossing Calamity. Sukue tampak gembira. Hah, puncak Crossing Calamity? Aku belum pernah membunuh musuh sekuat itu. Setelah membunuhmu, aku pasti bisa mencapai tahap puncak Void Ravening. Jenderal ini menyerang Sukue, tapi kecepatan Sukue jauh lebih cepat dari jenderal itu. Jenderal ini terkena tebasan dari Sukue. Sayangnya, tebasan itu masih terlalu dangkal. Jenderal ini makin marah. Dia langsung menyerang membabi buta ke arah Sukue. Sukue mencoba bertahan dari serangan itu. Sial, ini benar-benar puncak dari Crossing Calamity. Kekuatannya sangat luar biasa. Aku hampir gak bisa menghentikannya. Chiang Hongyan bertanya, pria kecil, itu adalah kekuatan puncak dari Crossing Calamity. Kau butuh bantuan gak? Sukue dengan cepat menjawab, Enggak. Kau gak boleh bergerak dari situ. Ini adalah poin XP yang besar. Kau gak boleh mencurinya. Dengan sombong jenderal ini berkata, haha, manusia bodoh. Hanya kultivator wanita itu yang tahap Crossing Calamity yang sebanding denganku. Jika kau menolak bantuannya, sudah dipastikan kau akan mati di tanganku. Serangan yang dilancarkan oleh jenderal ini berhasil dihindari oleh Sukue. Dan Sukue langsung menggunakan Bing, di mana skill ini mampu mengendalikan senjata musuh. Claw yang dikendalikan oleh Sukue sudah tidak bisa lagi digerakkan. Lalu Sukue mempersiapkan skill yang lainnya, yaitu Tricolor Fire Lotus. Hahaha, monster jelek. Terima kasih atas poin XP-nya. Kau sangat berjasa dalam perjalananku menjadi dewa. Monster itu tampak ketakutan. Tidak! Sistem memberi selamat kepada Sukue karena sudah membunuh kekuatan tahap puncak Crossing Calamity. Sekarang Sukue berada di puncak Void Ravening. Setelah Sukue membunuh jenderal ini, dia kembali kepada Hongyan. Hongyan, misi telah selesai. Ayo kita cepat pergi. Tibalah malam hari di penginapan. Hongyan berkata, pria kecil, kau sudah mencapai puncak Void Ravening. Selama kau bisa melewati malapetaka, kau dipastikan akan mencapai tahap From Synthesis. Sukue menjawab, hehehe, selama aku bisa mencapai tahap From Synthesis, aku bisa menjadikan tahap Mayana sebagai lawanku. Saat waktunya tiba, aku akan menenggelamkan Sen itu ke dalam air. Dalam hati Hongyan, pria kecil ini baru beberapa hari sampai di Swanchen dan dia sudah meningkat ke puncak Void Ravening. Berapa banyak kultivator yang memimpikan kecepatan seperti ini? Hongyan berkata, ya udah, beristirahatlah. Aku akan melindungimu menghadapi malapetaka besok. Saat mereka beristirahat, Hongyan menyadari sesuatu. Dia berkata, pria kecil, sepertinya penampilanmu itu terlalu mencolok. Batalion Keturunan Dewa sampai-sampai tidak melepaskanmu. Sukue bangun dari tidurnya. Nggak masalah, biarkan aja mereka masuk. Pintu penginapan itu dihancurkan oleh Batalion Dewa. Hei Libai, dari fraksi ledakan surgawi, berani-beraninya kau menghancurkan token Batalion Keturunan Dewa kami. Ini nggak bisa dimaafkan. Jenderal secara pribadi meminta kami untuk memberimu pelajaran. Batalion itu telah berkumpul mengelilingi Sukue. Hahaha, Libai, apalagi yang ingin kau katakan? Dalam hati Hongyan, 10 anggota Batalion Keturunan Dewa datang sekaligus. Sepertinya jenderal benar-benar ingin menangkap pria kecil ini. Dalam hati Sukue, ini 10 orang puncak tahap Crossing Calamity. Aku nggak bisa menghadapi mereka sekaligus. Jadi aku hanya bisa membodohi mereka. Kalau begitu, Sukue mulai berakting. Hah? Kenapa kalian tiba-tiba menerobos ke kamarku? Aku menghancurkan token Batalion Keturunan Dewa. Jangan omong kosong. Mana mungkin aku berani? Seseorang tampak kesal. Apa maksudmu itu? Aku pergi ke tendamu kemarin malam. Dan kau jelas-jelas menghancurkan token Batalion Keturunan Dewa. Apa kau masih tidak ingin mengakuinya? Hah? Kemarin malam? Kemarin malam kan gak ada apa-apa. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Bagaimana mungkin aku mendapatkan token itu? Perempuan ini mencoba memastikan kembali. Hei, mungkinkah kau tidak memberikan token padanya? Prajurit itu menjawab. Bagaimana mungkin? Ini adalah perintah dari jenderal. Gak mungkin aku melanggarnya. Sukue menambahkan.
Tunggu. Maksudmu, Jenderal ingin mengundangku bergabung dengan Batalion Keturunan Dewa? Oh, itu luar biasa. Apa kalian tahu, aku selalu mengagumi Batalion Keturunan Dewa. Dan aku selalu bermimpi untuk bergabung dengannya. Ayo, cepat bawa aku menemui Jenderal. Prajurit ini kesal. Hei Levi, kau jangan belaga gila deh. Perempuan ini berkata, nggak peduli kau belaga gila atau enggak. Yang aku ingin tahu, kau itu hanya berada di tahap White Ravening. Tapi kenapa Jenderal ingin mengundangmu bergabung dengan Batalion Keturunan Dewa? Semua yang bisa bergabung dengan Batalion Keturunan Dewa adalah jenius dari jutaan orang. Sukue dengan polos lagi berkata, aku nggak tahu, kultivasiku biasa-biasa aja. Kecuali wajah tampan ini yang tidak tertandingi di dunia ini. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa dibandingkan dengan orang lain selain wajah tampanku ini. Prajurit itu makin kesal. Bajingan, bocah ini membuat kami seperti lelucon. Sukue melanjutkan, atau mungkin karena ini. Tiba-tiba Hongyan bangun dari duduknya. Mereka semua melihat ke arah Hongyan. Dan dalam sekejap, avatar dari Sukue memukul mereka semua dengan tongkat kayu hitam. Sukue berkata, haha, gadis kecil, kerjasama yang bagus. Hongyan menjawab, hehe, aku udah menebak kau ingin menggunakan yang satu ini. Mereka semua jatuh pingsan akibat pukulan itu. Hongyan menambahkan, biasanya hanya kultivator di tahap puncak From Synthesis yang bisa memiliki avatar. Jadi mereka nggak mengira tentang avatarmu. Sukue berkata, itu benar. Digabungkan dengan efek dari tongkat hitam ini, mereka udah pasti nggak bisa melawan. Sekarang kita akan mengikat mereka. Tidak berapa lama kemudian, mereka akhirnya bangun. Dan posisi mereka sudah terikat oleh rantai. Mereka berusaha untuk melepaskan diri, tapi nggak bisa lepas. Sukue berkata, kenapa? Nggak bisa lepas ya? Sekarang kau merasa nggak berdaya? Inilah yang aku pelajari dari Rastian Sao. Dalam pikiran wanita itu, rantai ini menyegel vitalitas sejati dalam tubuhku. Ini adalah Cenxian yang terbuat dari Tao. Perempuan ini berkata, bocah, berani-beraninya kau menahan anggota Batalion Keturunan Dewa. Jenderal tidak jauh dari sini. Aku hanya perlu memanggilnya, dan kau pasti akan mati. Sukue nggak peduli dengan ancaman dari wanita itu. Dia sudah menyiapkan bahan bakar, dan bahan bakar itu langsung diguyur ke wanita ini. Bocah, apa maksudmu ini? Hehehe, apa kau tahu ini apa? Ini adalah benda yang aku tukar dengan harga mahal. Omong kosong tentang Batalion Keturunan Dewa. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang itu. Kalian ini berulang kali berlari ke kamarku dan mengoceh. Sekarang aku akan membakar kalian semua dengan api. Bukankah ini keren? Perempuan itu tampak ketakutan. Hei kau, jangan main-main dengan api itu. Sukue merespon. Memangnya kenapa? Kau mau berteriak sampai tenggorokanmu hancur pun gak akan ada yang denger. Setelah Sukue berkata seperti itu, tiba-tiba Jenderal Qinwen muncul di depan Sukue. Saat jenderal ini ingin menangkap Sukue, Hongyan langsung menghalangi. Qinwen, kau berani macam-macam. Skill mereka berdua pun beradu. Dalam hati jenderal ini, siapa wanita tahap Crossing Calamity ini? Dia benar-benar bisa menghentikan penindasanku. Jenderal itu berkata, Levi dari fraksi ledakan surgawi, aku perintahkan kau untuk segera menyingkirkan api di tanganmu itu. Jika tidak, aku akan membunuhmu dalam 3 nafas. Sukue berkata, gadis kecil, nggak usah khawatir, dia tidak akan bisa melukai kita. Patwa, apa yang kau bicarakan? Membunuhku dalam 3 nafas? Mari kita lihat apa kau bisa menyelamatkan mereka dalam 3 nafas. Lalu api itu dilemparkan ke perempuan ini. Apa yang kau lakukan? Perempuan ini berteriak. Tidak, Jenderal, tolong kami. Jenderal, tolong. Jenderal itu berusaha keras untuk menolong mereka. Dan api itu pun menghilang. Sukue masih tampak santai. Hahaha, nggak buruk. Kau cukup cepat juga ternyata. Dengan hinaan ini, Jenderal Qinwen makin kesal. Bocah, kupastikan kau akan mati hari ini. Sukue langsung menggenggam tangan Hongyan dan mengeluarkan jimat teleportasinya. Sukue berkata, hahaha, dia akhirnya marah besar. Mereka cuma ingin menindas kita, tapi kita tidak diizinkan untuk menindas mereka. Patwa, aku udah lelah bermain denganmu. Jadi kami pergi dulu ya. Hahaha. Sukue langsung menghilang dari hadapan Patwa ini. Bajingan sialan. Teknik teleportasi apa itu? Tapi sebelum Sukue menghilang seutuhnya, Sukue mengeluarkan skillnya, di mana anak buah jenderal itu langsung mati di tempat. Dan Sukue berkata, kalian pikir kalian bisa hidup setelah memprovokasi fraksi ledakan surgawiku? Hahaha, kau makan itu. Jenderal ini makin geram. Batalion Keturunan Dewa yang sudah aku latih bertahun-tahun, hampir setengahnya ada di sini. Dan dengan mudahnya, anak itu membunuh mereka semua. Untuk mendidik setiap orang,
Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Rencanaku untuk mencapai keabadian menjadi rusak gara-gara Libai dari frasi ledakan surgawi. Lihat saja kau Libai, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sukue dan Hongyan muncul di tempat terbuka. Sukue berkata, "Gimana gadis kecil? Keren gak?" Hongyan berkata, "Pria kecil, kau itu sangat gegabah." Sukue menjawab, "Siapa suruh dia menggangguku? Kalau dia tidak menggangguku, gak mungkin kejadiannya akan seperti ini." Chiang Hongyan menambahkan, "Anggota batalion keturunan dewa itu memang agresif. Untungnya kita bisa melarikan diri. Sekarang aku tidak merasakan energi dari Kinwei. Seharusnya dia tidak mengejar kita." Gadis kecil, apa kau tahu di mana tempat yang memiliki aura melimpah di sekitar sini? Hongyan menunjukkan ke suatu arah. Dia berkata, "Di pedalaman gunung dengan lembah yang rendah, di sana banyak kumpulan energi langit dan bumi." Sukue merespon, "Oke kalau begitu, ayo kita pergi. Aku ingin menghubungkan avatarku dan mencapai tahap fronsintesis." Esok harinya di suatu tempat, assassin dari Rastiansau sedang mengejar Sukue. Salah satu dari mereka berkata, "Kita sudah pergi sejauh ini ke pedalaman, tapi kita tetap tidak menemukannya." Berdasarkan aura spiritual di dalam cincin penyimpanan bocah itu, posisinya ada di depan pegunungan itu. Bocah ini membuat masalah besar bagi kekuatan gersepan bangsa kita. Kita harus cepat memberantasnya. Di kedalaman gunung, Sukue sedang bermeditasi untuk menyatukan dirinya dengan avatarnya. Kini avatarnya telah menyatu dengan Sukue. Terjadi ledakan aura yang begitu besar. Hongyan yang melihat ini tampak takjub. Tapi karena ledakan aura yang begitu besar, assassin dari Rastiansau kini mengetahui posisi Sukue. Salah satu dari mereka berkata, "Kekuatan sejati yang sangat kuat. Pasti seseorang sedang berlatih. Dan kemungkinan besar, ini pasti bocah itu." Mereka semua langsung bergegas menuju ke lokasi Sukue. Tapi sayangnya, mereka dihadang oleh Chiang Hongyan. Mereka ini sangat meremehkan Chiang Hongyan. Hanya berada di lapisan keempat Crossing Calamity, berani-beraninya kau melindungi bocah itu. Kalian berdua, urus dia dengan cepat. Dan dua lainnya, cepatlah kalian langsung masuk ke dalam gua. Kedua orang ini melancarkan serangan kepada Chiang Hongyan. Tapi dengan mudahnya, Chiang Hongyan membunuh dua orang itu. Dua orang yang lainnya tampak kaget. Apa? Dia bisa membunuh dua tahap puncak Crossing Calamity dalam sekejap. Sebenarnya siapa dia? Chiang Hongyan berkata, "Siapapun yang berani maju ke sini, akan kupastikan kalian akan mati." Salah satu dari mereka menyadari, wanita ini sangat cantik. Dilihat dari usianya, hanya ada satu orang di benua Swanchan ini yang seperti dirinya. Itu adalah putri dari kaisar. Satu orang lainnya membantah pernyataan itu. Putri kaisar sudah hilang bertahun-tahun. Itu nggak mungkin dia. Dengan berbekal keyakinannya, wanita impulsif ini langsung bergerak menyerang Chiang Hongyan. Tapi serangan itu dengan mudah ditahan oleh Chiang Hongyan. Sial, aura dingin ini benar-benar mendominasi. Tapi saat Chiang Hongyan ingin membunuh wanita itu, Sukue berteriak dari dalam gua, "Permisi gadis kecil, biar aku saja yang mengurusnya." Dengan cepat, Sukue langsung membunuh wanita ini. Satu orang yang tersisa menjadi ketakutan. Dia dengan cepat mencoba untuk melarikan diri. "Hahaha, mau lari? Tidak akan bisa. Kau harus mati di sini." Aura kuat dari Sukue langsung mengenai wanita ini. Aura apa ini? Bagaimana mungkin tahap puncak Void Ravening bisa membuat seseorang di tahap puncak Crossing Calamity sepertiku nggak bisa bergerak? Ini aura iblis. Aura iblis ini sangat kuat. Memangnya sudah berapa banyak orang yang dibunuh oleh anak ini? Sukue berkata, "Setelah bergabung dengan avatarku, aura iblis yang kuat kembali kepadaku. Tapi aku sudah memiliki Tao. Jadi, aku bisa mengendalikannya dengan bebas." Saat Sukue ingin membunuhnya, ternyata masih ada orang lain dari Rastiansau. Dia langsung menyelamatkan wanita itu. Aku nggak menduga. Ternyata masih ada beberapa yang sembunyi di pohon. Tapi tetap aja, kalian pasti akan mati di tanganku. Gadis kecil, ayo kita kejar mereka. Saat mereka berdua mengejar, petir malapetaka muncul. Chiang Hongyan berkata, "Pria kecil, kau akan segera memulai ujian malapetakamu. Kau harus hati-hati." Sukue berkata, "Iya, aku tahu. Santai aja." Petir malapetaka ini dimanfaatkan oleh Sukue untuk menyerang para wanita ini. Satu orang telah berhasil dibunuh oleh Sukue. Sialan, anak ini sedang melewati malapetaka. Dan dia ingin menggunakan petir malapetaka itu untuk membunuh kita. Kita harus berpencar. Dua orang yang tersisa itu mulai berpencar. Tapi Sukue dengan mudahnya mengejar mereka. Satu lagi berhasil dibunuh oleh Sukue. Sekarang petir malapetaka makin cepat. Hongyan menyadari itu. Malapetakanya tiba-tiba dipercepat. Dewa pasti tahu kalau pria kecil ini sedang menggunakannya, dan dia menjadi sangat marah. Aku harus membantunya. Ini adalah alat dewa yang membantuku bereinkarnasi. Aku tidak bisa mendorong semuanya dengan kultivasiku saat ini, tapi ini pasti udah cukup untuk membantu pria kecil. Sebuah pelindung melingkupi Sukue. Alhasil, petir itu tidak bisa mengenai Sukue. Sukue tampak bingung. Sial, dewa itu tiba-tiba langsung menyerangku. Tapi kenapa
petirnya tiba-tiba malah menghindar sendiri. Wanita dari ras Tianzhou ini mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tapi Sukue terus mengejarnya. Karena mengejarnya terlalu jauh, kini mereka kembali ke barisan depan peperangan. Chiang Hongyan yang melihat perang ini merasa bahwa peperangan ini jadi berat sebelah. Dia berkata, ada apa ini? Kenapa ras manusia sangat ditekan? Jika ini terus berlanjut, gerbangnya pasti akan hancur. Bagian depan ini adalah tanggung jawab dari batalion keturunan dewa. Kemarin kau sudah membunuh setengah anggotanya. Aku pikir Jenderal Qinwei sudah pergi dari medan perang ini. Sukue menjawab, Jenderal anjing itu emang gak bertanggung jawab. Kalau begitu, aku yang akan mengatasi para Tianzhou ini. Pria kecil, kau harus hati-hati. Sukue terbang ke langit dan berteriak pada petir itu, Tuan Dewa, aku Sukue dari fraksi ledakan surgawi. Aku akan meledakkanmu. Bunuh aku jika kau bisa. Dewa menjadi marah atas pernyataan Sukue. Petir yang dahsyat mulai menyerang Sukue. Tapi Sukue lagi-lagi memanfaatkan petir ini untuk menyerang para suku Tianxiao. Sukue berkata, kalian ini para monster kecil. Berani-beraninya kalian menyerbu wilayah manusiaku. Kali ini aku akan membunuh kalian lagi. Tapi tiba-tiba petir yang maha dahsyat mulai menyerang Sukue. Di sini Sukue tidak menghindar lagi, tapi berbalik melawan. Petir itu pun hancur dengan ledakan yang besar. Gelombang kejutnya saja sampai membuat para suku Tianzhou terjatuh. Tapi petir ini gak berhenti. Itu terus menyerang Sukue secara bertubi-tubi. Dan Sukue terus melawan balik petir ini. Alhasil, petir malapetaka ini memilih untuk kabur. Saat mereka mencoba kabur, Sukue mengejar petir itu. Jangan lari kalian! Dan Sukue berhasil menangkap petir ini. Gue gak ngerti, kok bisa-bisanya petir itu bisa ditangkap. Petir yang telah ditangkap oleh Sukue dilemparkan ke ras Tianzhou. Kini awan gelap pun sudah menghilang. Sukue tampak kesal. Dewa, apa maksudnya ini? Apa ini udah selesai? Di sini, Sukue mengancam bahwa akan meledakkan petir itu saat ujian malapetaka berikutnya dan meminta petir itu untuk mengikutinya. Sukue meminta agar petir-petir ini menyambar ke suku Tianxiao. Para ras Tianxiao tampak bingung. Kenapa begini? Apa dia meminta dewa untuk menyambar kita? Bagaimana mungkin dewa bisa mendengarkannya? Tapi setelah itu, petir-petir dari langit mulai menyambar mereka. Mereka pun kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Dan Sukue tertawa bahagia melihat ini. Sistem pun memberitahukan, karena dewa telah mematuhi Sukue untuk melindungi benteng, Sukue mendapatkan 100.000 force point. Dan sistem mengucapkan selamat kepada Sukue karena telah berhasil mencapai From Synthesis. Berpindah ke camp Tianzhou. Wanita asasin yang sebelumnya selamat melaporkan kepada jenderal. Dia memberitahukan bahwa Putri Kaisar berada di benteng itu. Jenderal ini merespon, ini berita buruk bagi Tianzhou kita. Ras manusia memiliki putra kaisar. Kita nggak bisa menghancurkan kota itu. Dan ditambah lagi ada Libai dari fraksi ledakan surgawi. Sekarang perintahkan para prajurit untuk segera mundur. Perang yang telah berlarut-larut ini akhirnya dimenangkan oleh ras manusia. Para ras Tianzhou itu pergi meninggalkan medan perang. Prajurit dari ras manusia tampak gembira. Perjuangan 1 dekade kita melawan Tianzhou ini akhirnya berakhir. Akhirnya kita berhasil bertahan. Semua orang menyerukan nama Libai. Karena Libai lah mereka bisa memenangkan peperangan ini. Force point pun mengalir deras kepada Sukue. Dengan cepat, Sukue menyalakan rokok palsunya agar bisa mendapatkan double point. Sistem memberitahukan, karena Sukue berhasil menerobos ke tahap From Synthesis, Sukue mendapat bonus paket peningkatan. Dan ini adalah paket hadiah terakhir. Jadi di masa depan, tidak lagi mendapatkan paket hadiah. Dalam hati Sukue, paket terakhir. Pasti ada sesuatu yang bagus dari sini. Lalu Sukue meminta izin kepada Hongyan untuk pergi sebentar mengasingkan diri. Kita berpindah ke pedalaman gunung. Di situ, Sukue sedang duduk di atas batu sambil mengecek sistem. Sekarang aku sudah menjauh dari Hongyan. Mari kita lihat apa yang akan diberikan sistem. Terdapat 5 item yang diberikan oleh sistem. Pertama adalah topi pengampunan. Item ini adalah item sekali pakai. Saat dipakai, tidak peduli apapun yang pernah dilakukan, semuanya akan dimaafkan. Item lainnya adalah kupon pembelian. Dengan kupon ini, 1 item bisa dibeli secara gratis di mall system. Barang berikutnya adalah esensi metode pelatihan. Jika digunakan, akan mendapatkan 5.000 poin esensi pelatihan. Berikutnya ada jimas emas tak terkalahkan. Ini adalah alat bantu sekunder, di mana ini bisa menahan serangan apapun dalam waktu 5 detik. Yang terakhir, jimat pelarian tingkat surgawi. Ini dapat menembus tingkat larangan tertentu untuk teleportasi. Sukue berkata, ternyata banyak hadiah yang keluar kali ini. Topi pengampunan dan kupon pembelian sepertinya lumayan berguna. Ditambah lagi dengan 50.000 poin esensi pelatihan, aku bisa meningkatkan 1 teknik ke tingkat maksimal. Dan kalau jimat pelarian tingkat surgawi, ini bisa membantuku untuk berteleportasi di tempat yang memiliki larangan. Sayangnya aku cuma punya 1. Saat Sukue sedang asik melihat-lihat barang hadiah, tiba-tiba Jenderal Qinwei datang di hadapannya. Dia berkata, Libai dari fraksi ledakan surgawi. Akhirnya aku menangkapmu.
Apa? Bukankah ini Jenderal Kinwei? Kebetulan sekali. Melihat Sukue yang senang bertemu dengan jenderal itu, jenderal ini makin geram. Ya, memang ini kebetulan sekali, karena kau telah menjauhkan diri dari wanita itu. Berani-beraninya kau membunuh murid-murid dari batalion keturunan dewaku. Hari ini, kau harus membayarnya. Sebuah serangan telapak tangan dilancarkan oleh jenderal ini. Sukue berkata, "Haha, kebetulan aku telah mencapai tahap form sintesis hari ini. Mari kita coba bagaimana kekuatan dari tahap puncak Mahayana itu. Majulah kau!" Sukue melawan telapak tangan ini dengan Force King Fist. Serangan ini berakhir imbang. Tapi pertarungan ini baru pada permulaannya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Jenderal Kinwei dan Sukue berusaha untuk menahan serangan itu. Serangan yang ditahan oleh Sukue berhasil menghancurkan tulang tangannya dan sistem langsung melakukan perbaikan otomatis. Sistem juga memperingatkan Sukue bahwa musuh yang dihadapinya sangat kuat. Jadi sistem berharap agar Sukue tidak terbunuh. Dalam hati Sukue, sistem sialan, terbunuh kepalamu. Harusnya kau memberiku semangat, bukannya malah menekanku. Sistem mengatakan, musuh adalah tahap puncak Mahayana. Kemungkinan host untuk menang di bawah 10%. Jenderal Kinwei berkata, "Bocah, kau itu nggak tahu apa-apa tentang kekuatan Mahayana." Jenderal Kinwei mempersiapkan skillnya, yaitu Mix Energy Cleansing. Sukue berkata, ternyata dia menyerap semua aura di sekitarnya dan melepaskan itu dengan cepat, trik yang sangat cerdas. Teknikku ini hanya bisa dilepaskan dengan tahu, dan akhirnya aku memiliki kesempatan untuk mencoba kekuatannya. Sukue langsung menahan serangan dari jenderal dengan Heavenly Thunder Seal yang berada di rank bulan putih. Skill mereka berdua beradu dan menghasilkan ledakan yang besar. Setelahnya, Sukue langsung bergegas mendekat ke arah jenderal. Dengan menggunakan Force King Fist-nya yang telah ditingkatkan 20 kali lipat, pukulannya itu berhasil mengenai Jenderal Kinwei. Jenderal Kinwei pun terpental. Dia berkata, seorang anak muda yang baru saja masuk tahap form sintesis bisa melukaiku yang berada di puncak tahap Mahayana. Jika orang-orang tahu, aku pasti akan ditertawakan. Sukue berkata, jangan khawatir. Fraksi ledakan surgawiku itu selalu ketat. Paling banyak, itu hanya akan menyebar ke seluruh benua Swanchan. Jenderal Kinwei menggunakan skill penyembuhannya. Lalu dia berkata, Li Bai, aku mengakui bakatmu. Selama berabad-abad, hanya kau yang bisa melakukan hal seperti ini di tahap form sintesis. Sayangnya, demi kehormatanku, aku harus membunuhmu sekarang juga. Aku nggak menduga. Untuk berurusan dengan form sintesis, aku sampai mengorbankan senjata immortalku. Jika Sentua itu tahu, dia pasti akan tertawa dengan gigi besarnya. Apa? Senjata immortal? Jenderal Kinwei mengangkat tinggi-tinggi senjata immortalnya. Dia berkata lagi, aku akan melenyapkanmu sekaligus dengan gunung ini. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Matilah kau, Li Bai. Sukue tampak panik. Sial, seluruh gunung bergetar karena manik-manik itu. Sistem memberitahukan, sebuah artefak semi-immortal terdeteksi. Diharapkan agar Sukue berhati-hati. Manik-manik ini mulai menghisap, layaknya black hole. Sial, isapan manik-manik itu sangat kuat. Aku harus segera mundur. Sukue menggunakan 3000 Thunder Movement untuk kabur dari isapan ini. Tapi jenderal itu tidak membiarkannya. Dia menggunakan Mahayana Field untuk mencegah Sukue kabur. Sial, aku udah gak bisa bergerak sekarang. Sukue melawan penghalang itu dengan Evil Field. Sial, aku tidak bisa seperti ini terus. Kalau terus begini, aku pasti akan terhisap. Tampaknya jenderal itu memaksakan diri. Di permukaan, memang itu terlihat mudah. Tapi kenyataannya, untuk mempertahankan domain dan senjata immortal, dia sudah menghabiskan begitu banyak energi. Senjata immortalku, yaitu roda kehidupan dan kematian kuno, sulit digunakan secara langsung dalam pertarungan. Vitalitas tahap puncak Mahayana mungkin tidak akan terkuras habis. Roda kehidupan dan kematian tidak akan bisa mengurasnya. Oh iya, jimat emas tak terkalahkan. Aku bisa menahan serangan apapun di bawah immortal dalam 5 detik. Dalam 5 detik ini, aku harus menang. Sukue melepaskan fieldnya dan bergegas menyerang alat immortal milik Jenderal Kinwei. Jenderal Kinwei tampak bangga. Hahaha, pada akhirnya kau tidak bisa menahannya juga kan? Akan kupastikan kau akan dirobek-robek oleh senjata immortalku. Segera Sukue menggunakan jimat emas tak terkalahkannya. Jimat ini menyelubungi Sukue. Jenderal Kinwei jadi bingung, kenapa kekuatan memotong senjata immortalku tidak berefek padanya. Sukue bertanya kepada sistem, berapa poin yang bisa aku gunakan untuk pukulanku sekarang? Sistem memberitahukan, Sukue bisa menggunakan 200.000 force point untuk meningkatkan Force King Fist-nya. Jika lebih dari itu, Sukue akan berada dalam bahaya. Karena hal ini, Sukue menggunakan 200.000 force point-nya untuk meningkatkan Force King Fist. Dalam hati jenderal, aura dari pukulan ini sangat mengerikan. Ini membuatku menggigil. Aku harus bertahan. Sukue langsung melepaskan Force King Fist-nya. Tapi itu tidak diarahkan kepada Jenderal Kinwei, melainkan ke senjata immortal dari jenderal itu. Manik-manik itu pun retak. Kinwei yang melihat ini semakin kesal dan dia mencoba untuk menyerang Sukue. Tapi Sukue masih dalam perlindungan jimat tak terkalahkan. Jadi serangan dari jenderal
tidak berefek apa-apa kepadanya. Selama 4 detik terakhir, Sukue secara membabi buta terus menyerang manik-manik ini. Senjata immortal itu pun akhirnya rusak. Melihat senjatanya terpental, jenderal itu dengan cepat mengambil senjatanya kembali. Sialan, senjata immortal ini terhubung dengan jiwaku. Sekarang dia dibombardir oleh anak itu dan terjadi 60% kerusakan. Aku sampai-sampai menderita banyak luka dalam. Setelah itu, jenderal langsung memasukkan manik-manik ini ke dalam tubuhnya. Sukue yang udah gemetaran masih mencoba untuk tegak berdiri. Dia berkata, "Patwa, bagaimana perasaanmu? Masih mau bertarung?" Jenderal Kinue yang dalam posisi terluka, dia berkata, "Bocah." Saat dia ngomong bocah, dia tampak serius. Tapi setelah itu, dia mengubah wajahnya menjadi riang. Dia berkata, "Haha, ternyata aku memang gak salah. Aku telah menemukan bibit yang bagus. Sorry, tangan Patwa ini gatal, jadi ingin mengujimu. Aku gak menduga, ternyata kau sangat mengerikan juga ya. Kau memiliki kekuatan dan sarana yang begitu kuat." Dalam hati Sukue, dasar Patwa sialan. Jika dia gak bisa menang, dia langsung menggunakan trik. Dalam hati jenderal itu, aku gak boleh ketahuan kalau aku menderita banyak kekalahan dari tahap sintesis. Kembali lagi ke Sukue, hal ini bagus juga. Aku jadi gak perlu melawan tahap puncak Mahayana. Ini adalah win-win solution. Mereka berdua langsung berjabat tangan. Sukue berkata, "Hoho, ternyata Jenderal Kinue hanya ingin melatihku. Aku pikir Jenderal Kinue ingin membalas dendam karena aku membunuh anggota batalion keturunan dewa." Jenderal itu menjawab, Enggak. Para murid itu layak menerimanya. Itu salah mereka sendiri. Aku tidak menyalahkanmu kok. Bocah, aku sangat mengakui bakatmu. Aku secara pribadi mengundangmu untuk bergabung dengan batalion keturunan dewa. Bagaimana menurutmu?" Sukue berkata, "Kau beneran? Itu adalah impianku untuk bergabung dengan batalion keturunan dewamu." Jenderal itu membalas lagi, "Hahaha, oke kalau begitu. Ini adalah token batalion keturunan dewa. Apa kau bersedia menerimanya?" Sukue menjawab, "Aku sangat tersentuh, Jenderal. Mana mungkin aku menolak. Aku pasti menerimanya." Mereka berdua saling berakting untuk menutupi kekalahan mereka. Dalam hati Sukue, jika aku masih punya beberapa jimat emas yang tak terkalahkan, aku pasti akan membunuh Patwa ini di sini. Poin XP dari puncak tahap Mahayana itu pasti sangat besar. Sialan. Dengan berakhirnya pertarungan mereka berdua, demikian juga kita akhiri video ini. Aku yakin kalian penasaran dengan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini, sehingga kami menjadi semakin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu dari kami, kru dari Cerita Manhwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.